Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersilaturrahim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Sugianto. Beliau meminta doa kita semuanya agar lancar dalam melakukan ibadah umrah, selamat di perjalanan sampai pulang kembali ke tanah air, dan kemudian mendapatkan umrah yang maqbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah termasuk doa kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah dipermudah oleh Allah, diberikan Allah kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tentang pendapat-pendapat para ulama bagaimanakah hukum melaksanakan dan mengadakan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih keistimewaannya? Apa sih keunggulannya? Dan kemudian apa pendapat ulama-ulama yang lain? Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri merupakan pemimpin para tabi'in. Siapa itu para tabi'in? Generasi setelah sahabat. Karena Nabi, di bawah Nabi kita Muhammad ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'in, dan seterusnya. Kita ini masuk dalam kelompok man tabi'ahum bi ihsan. Ya, kita ini termasuk yang man tabi'ahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dalam kebaikan yang mereka lakukan. Apa kata beliau Imam Hasan Al-Basri? Qaddasallahu sirrahu wadittu law kana li mislu jabali Uhudin zahaban. Kata beliau, andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul, pasti akan aku infakkan, aku sedekahkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Imam Hasan Al-Basri saja berandai-andai
Kalau aku punya duit banyak, kata beliau, sampai duitku itu sebanyak gunung Uhud, bahkan emas sebesar gunung Uhud, semua akan kusedekahkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang kita tidak diminta sumbangan pun susah nian. Ya, 10.000 cumannya diminta sumbangan susah nian. Ya, untuk beli kue nanti acara Maulid Nabi, waduh, susah nian mau ngasih 10.000. Ini beliau, andaikan ada dia punya sebesar gunung Uhud itu emas, dia semuanya akan dia berikan. Ya, makanya siapapun yang bersedekah untuk acara Maulid Nabi, insya Allah sedekahnya itu penuh penuh berkah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika kita merayakan sesuatu, ya tentunya semuanya ada persiapan, ya Pak. Ya contoh Bu, kalau kita mau membuat resepsi pernikahan anak, itu biasanya ada perencanaan. Ya, kemudian semua pembiayaan pun sudah kita hitung, ya Pak ya. Nah, acara Maulid Nabi pun itu sudah semuanya kita perhitungkan, berapa biaya dan segala macam. Nah, saya pernah melihat ada dalam satu daerah di Pekanbaru, Riau, itu ada rincian biaya yang dibutuhkan, ya, berkisar sekian. Untuk konsumsi sekian juta, untuk makan sekian juta, untuk ustadznya 5 juta. Wah, mantap juga saya pikir, ya. Kalau untuk ustadznya 5 juta luar biasa, ya kan? Nah, ya cuman itu kita terkadang kalau ustadz yang diundang ustadz lokal, dekat kok situ, ya kan? Dekat kok situ, 200 cukup lah itu. Iya, dekat. Kalau yang jauh, dari jauh ataupun segala macam, wah ini jauh, tak cukup 5 juta, berapa? Ya 20 juta paling tidak. Nah, makanya terkadang kita dalam hidup ini tidak bisa menghargai apa yang sudah kita miliki, Pak. Ya, tidak bisa menghargai apa yang sudah kita miliki. Padahal apapun yang kita miliki itu merupakan satu keistimewaan dalam pandangan orang lain. Ya contoh, kita punya mobil. Mobil itu dalam pandangan kita sudah hal yang biasa. Tapi dalam pandangan orang itu sesuatu yang istimewa. Karena sesuatu itu istimewa sebelum kita miliki. Kalau sudah kita miliki tak begitu istimewa lagi itu. Ya. Kalau sudah kita coba, sudah kita miliki, berkurang keistimewaannya. Tapi coba sebelum kita miliki, sebelum ada di depan kita, itu baru luar biasa. Dan kapan terasa sesuatu itu istimewa lagi? Kalau sudah tak ada. Ya contoh, istimewanya orang tua bagi kita, istimewanya orang yang kita sayang itu, kapan terasa mereka sangat istimewa? Setelah mereka tidak ada. Nah, makanya apapun yang kita punya, mudah-mudahan semua itu bisa kita syukuri, dan itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Al-Junaid Al-Baghdadi, berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, man hadara maulidar rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ini merupakan imam yang kita ikuti dalam ilmu tasawuf. Apa kata beliau? Siapa yang hadir dalam acara Maulid Nabi wa azzama qadrahu, kemudian mengagungkan derajat Nabi kita Muhammad, faqad faza bil iman, maka dia akan hidup bahagia dengan hati yang penuh dengan keimanan. Jadi insyaAllah orang yang selalu hadir Maulid Nabi, dia akan Allah isi hatinya dengan keimanan. Ya, karena saya juga pernah jumpa di sekitaran kita ini, Kecamatan Muara Bulian, ya,
di mana saya ceramah maulid, di situ ada dia terus. Ya, tapi bukan kameramen kita, bukan ya. Nah, di mana acara maulid Nabi, di situ ada. Wah. Dan setiap ada acara maulid dia datang. Tak bosan-bosan dia mendengarkan acara maulid. Karena hadirnya saja sudah dihitung pahala yang sangat luar biasa. Walaupun umpama pengajiannya tetap itulah seputaran pengajian maulid Nabi, tapi duduknya dia di tempat itu sudah Allah berikan nilai pahala. Dan insya Allah keimanannya pun akan bertambah. Kemudian qala Ma'ruf al-Qurhi, berkata Imam Ma'ruf al-Qurhi, qaddasallahu sirrahu, man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasul ta'aman, kata beliau, siapa yang menyediakan, menyiapkan makanan untuk acara maulid Nabi, ya, siapa, kata beliau, yang menyiapkan makanan, berarti ini yang bersedekah kue, yang bersedekah nasi, menyiapkan makanan untuk acara maulid Nabi, wa jama'a ikhwanan, kemudian dia kumpulkan orang untuk datang ke tempat acara maulid Nabi itu. Dia ajak teman-temannya berkumpul di acara maulid Nabi. Wa auqada sirajan, kemudian menyalakan lampu-lampu, ya, lampu masjid. Ya, ini bagi pengurus masjid, ya kan, lampu masjid yang putus dia baikin, dia ganti yang baru. Kemudian dinding masjid yang kotor dia bersihkan, kipasnya yang kotor dia bersihkan untuk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Soundnya yang kurang bagus, ya, diperbaiki sehingga penceramahnya pun ketika ceramah mantap suaranya. Karena penceramah ini Pak tergantung mic-nya juga Pak, ya. Kalau mic-nya krek, sudah ndak lama ceramahnya itu. Ya, ndak lama itu. Nah, tergantung mic-nya. Kalau mic-nya bagus, ustadznya pun betah itu. Ilmu yang tidak seharusnya keluar pun bisa keluar. Tapi kalau mic-nya itu entah bagaimana, suaranya pun tak jelas, ilmu yang seharusnya keluar tak muncul-muncul. Ya, alah jauh-jauh kita undang ustadz nih, ya kan. Nah, tapi ternyata tak bagus yang beliau sampaikan. Bukan masalah beliau yang tak bagus, mic-nya yang tak bagus. Nah, jadi Bapak Ibu, semua diperbaikin. Kemudian wala bisa jadidan, dan kemudian memakai pakaian yang baru. Jadi kalau datang ke maulid Nabi, kalau ada pakaian yang baru, Bu, wah, pakailah pakaian yang baru itu. Jangan pakaian baru hanya dipakai untuk kondangan baik. Ini kadang pakaian yang bagus untuk kondangan, yang ke masjid, manut telekungnya yang sudah banyak tai lalatnya itulah yang dibawa. Nah, jadi yang bagus ketika acara maulid Nabi itu yang kita pakai. Wala bisa jadi, dan pakai pakaian yang baru. Wa ta'attara, kemudian memakai wewangian. Memakai wewangian, ya. Kalau ada parfum, tak pernah pakai parfum, pakailah parfum ketika menghadiri maulid Nabi. Wa tajammala, kemudian berhias. Tak pernah bapak tu sisir rambut ketika pergi ke mana pun, ya. Tak pernah pakai minyak rambut, tidak pernah pakai wangian. Tapi ketika akan hadir ke tempat maulid Nabi, oh luar biasa, tampannya pun luar biasa, rapinya luar biasa. Rambut yang tak pernah dia pakai minyak rambut, dia sisir rambutnya dengan bagus, pakaiannya pun pakaian yang bagus. Nah, inilah yang dianjurkan. Tujuannya apa? Ta'ziman limaulidihi, memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula. Ini orang nanti akan dikumpulkan bersama dengan golongan manusia yang pertama, minan nabiyyin, bersama dengan para nabi. Wah, jadi yang mau berhias, yang mau pakai minyak wangi,
yang mau memakai pakaian yang baru, ya, datang ke tempat maulid Nabi, insya-Allah akan dikumpulkan bersama Nabi. Wa kana fi a'la illiyin, dia akan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi. Dia akan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa man qara'a maulidar rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddatan kanat aw zahaban wa khalata tilka darahim ma'a darahim akhar waqa'at bihal barakah wa la yaftakiru sahibuha wa la tafraghu yaduhu bi barakati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, siapa yang bawa duit, ya, kata beliau, siapa yang bawa duit ketika acara maulid Nabi itu dilaksanakan, terutama acara dibacakan di dalamnya kisah-kisah Nabi, dibacakan barzanjinya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau besok-besok juga kita merayakan maulid Nabi, ya alangkah bagusnya juga dibuat acara bacaan barzanjinya juga. Dan memang itulah yang dianjurkan, dibaca barzanji, kemudian ada mahallul qiyamnya, dan kemudian sama-sama bersolawat. Itulah yang sangat dianjurkan. Siapa yang bawa duit pada acara-acara yang seperti ini, ataupun bawa perhiasan emas ataupun perak, wa khalatu tilkat darahim, dan kemudian duit itu, emas perak yang dia bawa tadi, dia gabungkan dengan uang-uangnya yang lain, waqa'at bihal barakah, maka akan dapat keberkahan. Jadi duit-duitnya itu akan dapat berkah. Wala yaftakiru sahibuha, insyaallah pemilik uang itu, pemilik emas itu tidak akan fakir. Nah, yang bawa duit tadi dia gabungkan dengan duit-duit yang lain, insyaallah tidak akan dapat kefakiran. Walaupun sehebat-hebatnya krisis, tapi dia tidak akan dapat kefakiran. Jadi kalau datang ke acara maulid Nabi bawa duit, Pak, ya, walaupun enggak diletakkan di depan kita, ya, dibuat di kantong, tapi ikut dibawa ke tempat acara maulid, maka insya-Allah itu akan mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita baca perkataan-perkataan para ulama tentang keutamaan maulid Nabi. Wa qala al-Imam al-Yafi'i al-Yamani, berkata Imam al-Yafi'i al-Yamani, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir rasul ba'asahu Allahu yaumal qiyamah ma'a siddiqin was syuhada was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata beliau, siapa yang mengumpulkan orang untuk acara maulid Nabi, memang diajaknya, ayo di malam ini di tempat sana maulid Nabi, ayo kita ramaikan. Wahayya atau aman, atau dia dewe yang buat acara maulid Nabi di rumahnya dewe. Boleh kau Ustaz dibuat di rumah dewe kecil-kecilan? Boleh. Ya, bahkan di sini nanti ada keutamaannya. Dibuat di rumah sendiri, ajak kawan untuk berkumpul, siapkan makanan, dan dia menjadi penyebab dibacakan maulid Nabi kita Muhammad. Nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siddiqin wasyuhada wassalihin, bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan ditempatkan dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian wa qala as-Saqati, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang menempuh satu tempat yang di tempat itu diadakan acara maulid Nabi, kata beliau,
itu berarti dia sudah mendatangi taman-taman surga. Berarti setiap ada acara maulid Nabi itu merupakan taman surga. Siapa yang datang ke tempat itu berarti dia sudah datang kepada raudhatan min riyadil jannah, satu taman dari taman-tamannya surga. Ya, besok Pak Sugianto hari Sabtu insyaallah akan berangkat, dan beliau juga nanti insyaallah dipermudah sampai beribadah di satu tempat yang kata beliau itu adalah raudhatun min riyadil jannah juga, satu taman dari taman surga yang biasa kita sebut dengan raudhah, ya. Ya, raudhah adalah taman surga. Orang yang sampai di raudhah dan kemudian dapat ridhonya Allah, biasanya akan Allah ciumkan bau surga itu, Pak. Ya, akan Allah ciumkan bau surga itu di raudhah. Tapi tak semuanya dapat. Walaupun ada orang yang sampai di raudhah biasa-biasa baik, aromanya aroma di situlah. Ya, tak ada yang istimewa. Tapi orang yang Allah istimewakan ketika sampai dia di raudhah, tercium aroma surga itu kepadanya, harum semerbak dia cium. Ini orang yang Allah berikan keistimewaan. Nah, kemudian qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih Al-Wasail fi Syarhis Samail. Ini berkata Sultanul Arifin, rajanya ulama-ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya yang bernama Al-Wasail fi Syarhis Samail. Apa kata beliau? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu rahmata. Kalau ada satu tempat ataupun satu rumah atau satu masjid dibacakan maulid Nabi di dalamnya, apa kata beliau? Tempat itu, masjid itu, rumah itu akan dikelilingi oleh para malaikat, dan kemudian Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang hadir. Berarti setiap kita merayakan acara maulid Nabi, itu malaikat juga ikut berkumpul, sesuai dengan perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, yang pernah belajar tafsir, contohnya tafsir Jalalain, itu merupakan karangan beliau, ya, Jalaluddin As-Suyuti. Karena kitab tafsir Jalalain itu artinya dikarang oleh dua orang yang bernama Jalal. Satu Jalaluddin As-Suyuti dan satu lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Itu dua pengarangnya, ya, kitab tafsir. Jadi beliau mengatakan, kalau ada tempat yang dibuat acara maulid Nabi, maka malaikat akan berduyun-duyun, akan berkumpul, dan kemudian rahmat Allah pun akan diberikan kepada mereka semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa semua itu bisa Allah berikan? Karena bentuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Ya, bentuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak ditanya cinta tidak kepada Nabi? Cinta Pak kepada Nabi, Pak? Cinta tidak? Cinta tidak kepada Nabi? Nah, kalau bapak-bapak cinta kepada Nabi, andaikan Nabi meminta istri bapak untuk dijadikan sebagai istri beliau, dikasih tidak? Kalau Nabi kita meminta istri bapak untuk dijadikan sebagai istri beliau, dikasih tidak? Tak usah jawab, Bu, bapak-bapak yang ditanya. Ya, ibu yang mau dikasih itu, ya, kira-kira bapak mau ngasih nggak, Pak? Wah, berat rasanya, katolah cinta kan itu. Ya, biasanya kalau sudah cinta kepada sesuatu ada pengorbanan, ya,
ada pengorbanan yang kita lakukan. Ya, tak usahlah dulu ya Nabi yang meminta. Kaum Ansor itu, ya, kaum Ansor bukan Nabi yang meminta. Sahabat-sahabat Muhajirin itu datang hijrah ke Madinah. Kaum Ansor yang punya istri 4 itu, dia suruh orang Muhajirin memilih. Silahkan pilih dari istriku yang 4 ini, mana yang kamu sukai, biar aku ceraikan supaya nikah denganmu, kata mereka. Itu bukan Nabi yang datang, baru sahabat Muhajirin, apalagi Nabi. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, apapun akan kita korbankan. Harta kita pun akan kita korbankan. Bahkan Abu Bakar ketika akan melakukan peperangan butuh biaya, maka Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Pak. Apalagi yang kau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abu Bakrin? Apa jawaban beliau? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya saja. Tak ada lagi yang dia tinggalkan. Kalau kita disuruh model itu, wah ini untuk besok lagi. Ini kalau diberikan semuanya habis, apa lagi untuk sayur? Banyak kita mikirnya, Pak. Ya, itulah kita manusia sekarang. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kita masih kurang keimanannya. Ya, tipis iman kita, mudah goyah. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, keimanan seseorang itu bisa dilihat dengan cara dia bersedekah. Karena sedekah itu dari kalimat sodako. Sodako itu artinya benar. Jadi disebut sedekah itu dengan sedekah, sodako, itu menunjukkan bahwa keimanan orang yang sering bersedekah itu benar-benar luar biasa. Jadi orang yang beriman itu bisa dilihat apakah dia rajin bersedekah atau tidak. Kalau orangnya pelit, berarti imannya pun dikit itu. Ya, kalau orangnya pelit, tak mau bersedekah, jarang berderma, berarti imannya pun dikit. Tapi kalau rajin bersedekah, tanpa diminta pun dia sedekah, insya Allah itu orangnya punya keimanan yang kuat di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Ya, cuman kita baca dulu satu lagi ya. Ini perlu juga ini. Ya, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun nabi. Seorang muslim yang dibacakan maulid Nabi, ya contoh Al-Barzanji dan kisah-kisah Nabi di dalam rumahnya memperingati maulid Nabi, illa rafa'allahu ta'ala al-qahta, akan Allah angkat krisis atau kesulitan dari rumah itu. Enggak akan dapat krisis tempat itu. Wal waba, Allah angkat penyakit, ya, tak akan dapat penyakit yang hebat di tempat itu. Wal harqa, kemudian Allah tidak akan pernah membuat tempat itu kebakaran. Kalau sering di tempat itu, di rumah kita baca maulid Nabi, baca Barzanji, kisah-kisah Nabi, Allah hilangkan semuanya bala, ya, wabah, penyakit, ya. Kemudian perbuatan jahat orang lain pun akan Allah hindarkan dari rumah tersebut. Ya, intinya apa? Mari ya tetap semangat, tetap bergembira, ya bahkan lebih semangat lagi untuk merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalilnya, tak mungkin para ulama ini membuat kata-kata yang seperti ini. Ini banyak perkataan para ulama ya. Kalau bapak-bapak mau melihat, ya silahkan buka kitab I'anatul Talibin halaman 364-365 ya. Itu banyak perkataan para ulama. Bahkan di sini disebutkan ya, Abu Lahab itu siksaannya itu diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab yang sudah jelas masuk neraka, tiap hari Senin itu diringankan siksaan. Ini ada di sini. Ya, kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, dia bergembira dengan lahirnya Nabi.
Maka kita yang orang muslim yang ikut bergembira dengan lahirnya Nabi, mudah-mudahan Allah jauhkan dari siksa api neraka dan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Inilah pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim إخواننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم جماعاتنا يا الله يا مجيب السائلين. اللهم يسر وسلم لأخينا سغيانتو يا الله لأداء عبادة العمرة يا الله إيابا وزهابا يا كريم يا مجيب السائلين. واجعل عمرته يا الله عمرة مقبولة وسعيه سعيا مشكورا وذنوبه ذنوبا مغفورا وتجارته تجارة لن تبور يا الله يا مجيب السائلين. اللهم يسره ولا تعسره يا الله. اللهم يسره ولا تعسره يا الله. يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.